Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas mengenai tentang kelistrikan ya, teori ya teman-teman. Teori Swiss Thunder ya. Jadi banyak banget. Padahal saya udah membuat videonya di playlist ya tentang kerusakan karbu, kelistrikan ya. Tapi masih banyak teman-teman yang bingung ya menanyakan tentang kerusakan karbu, kelistrikan ya. Mungkin baru gabung ya. Mungkin yang udah lama gabung, udah lama belajar di video, mungkin udah paham tata cara. Untuk kelistrikan, saya sarankan teman-teman harus memiliki tes pen DC ya. Itu wajib. Kalau misalnya teman-teman jauh dari perbengkelan, wajib punya alatnya sendiri ya teman-teman. Jadi bila mana rusak itu bisa menanganin. Yaitu lanjut dengan obeng plus dan min ya. Kemudian kunci 10, 12, 14, 17, 19 ya. 19, 17 biasanya dipakai di ban belakang pelek ya, baut as roda ya, itu buat melepas. Kalau untuk depan pakai 12 dan 14 kalau nggak salah ya. Untuk asnya ini kecil, tergantung asnya udah ganti atau enggak. Kalau enggak teman-teman harus punya multi tester ya, mau yang KW kayak mau yang bagus ya. Udah saya review, udah saya bahas untuk multi tester. Kalau enggak sama sekali punya, teman-teman bisa pakai kabel fitting sen ya, dicopot soketnya buat ngecek-ngecek listrikan bisa. Itu fungsinya buat ngecek kiprok, pengisian aki ya. Kemudian spool ya, spool kalau dimasukin untuk kabel soket lampu ataupun pen DC motor di engkol dia akan nyala tanpa di kontak ya. Itu videonya udah saya praktekkan, nanti saya buatkan lagi ya biar lebih jelas karena banyak keluhan, bang suaranya pelan banget, kecil ya. Makanya ini lokasinya ini khusus buat ruangan, ini jauh dari orang-orang ya. Kalau dulu memang berisik suaranya ya karena ramai ya, ini khusus buat ruangannya nih, buat motor-motor ya. Jauh di belakang itu sawah ya teman-teman. Jadi bila mana teman-teman banyak yang ngasih pertanyaan ya, bila mana sudah ganti aki, bang saya mau ganti aki beat lah katanya ya, bisa nggak sih katanya. Ya bisa, daripada sama sekali aki tekor dipakai, yang ada spoolnya jebol ya kan, panas, kerja ekstra spoolnya nanti kalau akinya tekor, ngisi terus tapi nggak dapet kayak ngecas handphone aja udah nggak dapet, akhirnya adaptor yang jeblok ya kan, panas. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai aki bebek, beat, sport nggak masalah, yang penting normal aja 12 volt gitu kan nilainya ya. Kalau misalnya bang saya nggak paham rumus ngecek volt-voltnya, ada yang ngasih pertanyaan itu berapa watt bang katanya akinya. Saya kadang ketawa sendiri ya. Kalau rumus aki itu DC ya teman-teman, bukan watt. Kalau watt itu khusus untuk PLN, kelistrikan rumah ya. Kalau untuk motor itu, untuk yang udah di filter itu volt ya. Kalau di spool itu watt ya. Makanya kadang saya jelasin ya, walaupun agak sedikit humor tapi ya tetap saya tanggapin, saya respon, saya balas ya. Kalau untuk motor rata-rata volt, kalau untuk wattnya itu di spool ya. Jadi kalau aki itu volt ya, bukan watt. Mungkin kalau untuk power bank kayak semacam apa namanya, alat berat ya, forklift itu watt, akinya gede banget itu pakainya watt. Kalau untuk motor volt ya. Jadi aki itu penting untuk di motor, hampir semua motor yang seri 4 tak ya, itu penting ya. Mau pakai aki beat kayak matic kayak bebek kayak nggak masalah. Tapi kalau untuk sesuai prosedur 9 ampere lebih jos, harganya lumayan sekitar 300 yang 9 ampere ya, entah Yuasa, entah GS, entah Motobat ya. Kalau di bawah itu agak murah, 6 ampere, 5 ampere, 3,5 ampere, nggak apa-apa, yang penting normal ya. Kemudian kalau misalkan aki sudah ganti, bang saya kok masih belum nyala ya apanya gitu kan, dicek nih, dicek kabel koil, cabut, dicek, kemudian diengkol, busi dicopot biar ngengkolnya enteng ya, jadi nggak lecet kakinya. Saya udah pernah kadang kalau
lagi mogok, lagi pengetesan, kadang ya lagi error gitu kan. Cek aja kabel tempelin di bodi mesin, tapi hati-hati takut nyetrum ya, karena ini gede wattnya ya, strumnya gede kalau udah masuk coil. Ini fungsinya adalah coil untuk pembesar arus ya, pembesar arus biar gede juga ya, stabil. Keluar api enggak? Kalau enggak keluar api ya, teman-teman mengecek soketnya ya, ataupun kabel yang di ujung sini dibersihkan dulu, diamplas atau dikorek-korek pakai obeng min ya. Kemudian dicek si soket coil ya, di groundnya juga dibersihkan juga, diamplas, sama yang kabel yang nancep itu dicek, dibersihkan. Biasanya itu kotor ataupun lepas ya, kalau untuk permasalahan ringan. Tapi kalau misalkan masih bagus bang, coil juga udah saya ganti, telusurin lagi kabel bodinya ya. Nanti akan ketemu. Kalau kelistrikan itu ya udah kayak hitungan matematika, nggak boleh salah. Kalau salah kan fatal, konslet ya. Jadi cek untuk kiproknya bagus enggak, kadang akinya oke ya, kemudian coilnya oke, ternyata kabel kiproknya, kabel spoolnya, soketnya yang bermasalah ya, ataupun putus ataupun konslet ya. Jadi dicek-cek dulu aja, ditelusurin kabel-kabel spool ya, kabel soket kiprok, pengisian ke akinya udah benar belum, kemudian kontaknya, terutama kontaknya nyala enggak untuk klakson lampu sennya gitu kan. Baru teman-teman boleh nelusurin yang lain, nanti akan ketemu ya. Jadi itu untuk tentang kelistrikan ya teman-teman. Sebenarnya gampang kalau teman-teman mau belajar, asal jangan males ya, karena setiap orang itu hampir semua rumah memiliki motor, jadi udah wajib memahamin lah ibarat rumus-rumus dasar apa sih fungsi-fungsinya dan tujuannya motor, komponennya gitu kan ya. Kalau spool itu pembangkit utama penghasil listrik ya, watt ya, kemudian kiprok untuk memfilter ataupun regulator, jadi arus besar menjadi kecil ya, watt ya. Baru bisa mengirim ke CDI dan mengirim ke aki ya, itu si kiprok. Jadi dia akan paralel arusnya. Jadi kalau misalnya akinya sehat, kiproknya jelek, nggak connect, kadang pengapiannya akan terjadi lemah ya. Kadang spoolnya oke, kiproknya oke, akinya lemah, pengapian ikut lemah. Untuk ciri-ciri CDI yang udah rusak, udah lemah ya, dia akan keluar percikan apinya hanya sedikit teman-teman, tik tik gitu doang, diengkol tik gitu doang, nggak kret. Nah itu yang normal. Ini CDI ada dua, udah saya praktekkan ya, jadi cara bedain seperti itu. Nah, kapan saya praktekkan lagi, mungkin videonya udah banyak, udah tenggelam ya. Makanya yang video saya upload itu aktifkan notifikasi loncengnya dan di-like ya, biar teman-teman pembelajaran tidak ketinggalan gitulah. Itu seru, kalau udah bahas kelistrikan seru, ilmunya itu enak. Jadi teman-teman, ngapain sih nonton YouTube, ngapain sih nanya-nanya orang, tinggal bawa ke bengkel aja beres. Silahkan, siap-siap duit kalau nggak memahamin keluhan motor teman-teman ya. Nanti CDI nya normal yang udah saya jelas praktekkan, teman-teman misalnya bawa ke tempat servis, wah ini mah harus ganti ini pak, ganti ini mas, ganti ini bang, siapin duit 1 juta. Kalau udah bicara seperti itu ya. Makanya harap hati-hati memilih tempat servis, harap hati-hati ya. Ini rekomendasi nggak nih tempatnya gitu kan, orangnya fair nggak nih, enak nggak nih, bisa diajak ngobrol nggak nih gitu kan. Jadi teman-teman harus memahami ciri-ciri kerusakan motor teman-teman ya. CDI nya apakah benar rusak ya, apakah tidak, apakah lemah ya. Kalau untuk CDI itu sekitar 10 tahun dia masih bertahan kuat ya, kalau untuk secara teori dari bawaan produksi pabrik. Kecuali konslet kesalahan, yaitu mencuci ya, soketnya kena air, semprot, teman-teman belum kering langsung nyalain, jebret konslet. Itu udah banyak kasus di motor lain juga ya. Tapi untungnya untuk CDI si Suzuki Thunder ini, CDI nya itu ada di bawah tangki, jadi aman teman-teman ya. Kalau motor lain kadang ada di pinggir, makanya pas nyuci itu kesemprot masuk. Ini aman ya.
dan soketnya presisi. Cuman yang rawan ini pada bagian soket kiprok ya, ada di belakang mesin sini, ini rawan soketnya ini kebuka. Kalau bisa dibungkus plastik teman-teman kabel soketnya, diisolasi ya biar anti air, jadi kalau banjir tinggal terabas aman dia. Itu yang sering terjadi ya, entah soketnya kena air kemudian jamur jadi nggak connect mengecas ya ke aki, entah langsung jepret langsung putus gosong kabelnya. Itu salah satu konslet ya. Yang penting kalau kiprok masih agak murah harganya ya teman-teman, kalau spool mahal. Untuk CDI sendiri ini linknya rekomendasi udah saya share ya tadi malam ya. Mau teman-teman milih yang ori harganya 550 teman-teman, ori SGP ya. Ini CDI nya doang teman-teman, udah dapat apa ini, 500.000 ya, dikumpulin lagi bisa dapat 1 unit lagi. Kemudian kalau bang saya mau beli yang rekomendasi yang gimana sih, ada yang warna merah tuh yang udah saya share di link komunitas ya, saya share di situ, siapa tahu teman ada yang butuh. Itu udah harganya 200.000 teman-teman, udah 200.000 baru ya. Itu katanya sih unlimited RPM full ya, tapi saya belum nyoba, penasaran juga ya. Itu udah 200.000 udah dapat coil 1 set. Tapi kalau temen butuhnya yang ori, sukanya yang ori nih ya, belinya yang 500 itu yang ori, jangan yang 300 itu 250. Untuk yang warna hitam itu KW ya, itu ya 500 itu ori. Makanya kalau bicara ori itu mahal, mau Honda Yamaha itu Kawasaki sama aja semua mahal ya. Makanya vendor-vendor itu membuat produk yang serupa tapi bahannya beda, makanya harganya agak murah dikit ya. Itu yang 200 udah dapat nama coil, jadi jenisnya kayak racing tuh, kelas dengan BRT katanya, yang link saya rekomendasiin ke teman-teman ya. Itu linknya yaitu dia udah all shopnya udah star ya, jadi menjamin lah kalau udah star, udah diakui nama si Shopee. Berani banget itu, 200 sudah dapat coil, dapat CDI. Nanti juga saya kapan-kapan kalau ada keluhan juga saya mau ngambil juga yang nyobain yang itu ya. Ini CDI yang saya pakai mereknya kalau nggak salah Takayama ya, di harga 300 koma ya teman-teman saya beli nih. Jadi pas kerusakan itu saya gantiin semua, karena waktu dulu itu saya nggak sempat ngoprek ya, jadi saya serahin ke bengkel, malah terbengkalai ini 2 minggu parah. Akhirnya saya ambil alih, saya perbaiki sendiri. Ini nggak tahu CDI nya, memang CDI nya udah lemah yang punya saya, yang saya bilang itu percikannya hanya sekali, petik gitu. Ini saya beli kena 300 atau 350 CDI yang baru merek Takayama ya. Tapi kalau yang ori itu 500, makanya harganya bisa 2 kali 3 kali lipat ya. Itu tentang bicara kelistrikan ya. Kemudian kalau aki bang saya mau beli aki mahal, banyak keluhan kayak gitu ya. Udah tinggal bekasnya aja ditukar tabah murah ya, 70-80, paling bekasnya dihargain 10-20 ribu ya, nambahin 50 ribu ya kocak, udah dapet. Nggak usah puyang-puyang untuk tenang motor, daripada temen-temen ngirit akinya biarin nggak usah ganti oli juga lah, yang ada mesin jebol malah mogok-mogokan ya. Jadi mau mogok mau enggak tergantung perawatan ya teman-teman. Makanya walaupun teman-teman motornya normal sehat, banyak-banyak belajar juga buat pemasukan, buat jaga-jaga, oh nanti motor saya begini-begini nih, berarti harus dipahamin ininya. Walaupun teman-teman banyak duit ya nggak apa-apa, syukur, tapi belajar juga agar menghemat, tidak membuang pengeluaran, mana yang harus diganti mana yang enggak gitu kan. Gitu, enjoy aja, enak, saya pede pakai Suzuki Thunder kok. Masih banyak yang lirik, cewek-cewek kayak bapak-bapak banyak yang seneng, karena ya terutama bapak-bapak yang minat ya. Jadi motor patangan kayak gini gede tapi cc-nya itu ramah lingkungan gitu, 125 gitu kan, enak. Shocknya juga panjang buat usaha-usaha dagang, buat nebeng-nebeng bonceng, ngojek, enak-enak aja. Yang penting perawatan aja teman-teman ya. Semua motor harus diperawat, ada perawatan ya.
Kemudian ada pertanyaan lagi nih yang kasusnya, bang motor saya kalau digas katanya lampunya redup, itu apanya bang gitu kan. Kalau digas redup dan mati kalau lampunya dinyalain gitu kan. Tapi kalau misalkan lampunya di offin ya lancar dia, tapi kalau dinyalain dead, langsung redup mati gitu kan. Itu ada beberapa faktor ya, takutnya ada salah satu kabel yang konslet, ataupun bisa jadi kiproknya udah lemah ataupun akinya yang lemah ya, sehingga kelistrikan tidak memadai teman-teman, meredup ya. Makanya saya bilang, sering saya balas, akinya udah dicek belum, usianya udah berapa lama, berapa tahun. Kalau udah 2 tahun 3 tahun ya waktunya diganti ataupun dicas ya. Takutnya hanya ngedrop doang ya, gara-gara kiproknya nggak mengisi. Pokoknya kalau misalnya kendalanya di gas mati saat menyalakan lampu, bisa jadi ada yang konslet ataupun rangkaian ada yang lemah, entah aki entah kiprok ya teman-teman. Itu aja. Makanya saya sarankan kalau misalnya teman-teman nggak berani membeli aki, minjem punya temen lah, motor bebek atau motor metik ya. Kalau enggak teman-teman misalkan punya 2 motor, udah dites aja, nggak usah bingung-bingung, yang penting ada alatnya. Jadi nggak perlu ke tempat servis ya. Karena kalau udah dibawa tempat servis bengkel, udah pada puyeng mekaniknya kalau ngeliat motor kayak begini. Waduh, yang pertama puyengnya, spare partnya dia belum tentu nyediain, kedua mahal, yang ketiga dikerjain sesuai dengan prosedur, kadang nggak sesuai, kadang nggak nyala-nyala ya. Makanya saya fokuskan membuat videonya khusus Suzuki Thunder. Makanya teman-teman bersyukur ya menemukan video ini banyak manfaat, bisa tanya jawab ya, bisa request ya gitu. Begitupun pas kebetulan saya punya Suzuki Thunder juga, jadi sharing bersama ya. Rata-rata badan nolak beberapa daerah luar pulau juga, kalau di grup rekomendar saya bawa ke bengkel banyak yang nolak bang. Makanya banyak yang nonton video di YouTube ya tentang Suzuki Thunder gitu kan, tentang kerusakan, entah review ya. Karena teorinya ini beda dengan Honda Yamaha yang saya pahamin ya, teori kelistrikannya. Kalau dia biasa megangnya Honda, megang Suzuki kaget, entah Smash ya, entah Suzuki Thunder, entah Satria Review, dia mekaniknya akan kaget. Tapi kalau udah biasa megang kelistrikan Suzuki, megang Yamaha Honda pun gampang banget, lebih cepat ya. Karena komponen Honda Yamaha itu kalau masih ori lebih awet ya. Tapi kalau misalnya teman-teman jarang dirawat, akinya ngedrop dipaksa baik, dia akan banyak terkendala, entah kiproknya kena, entah spoolnya lemah, entah akinya gitu. Itu kalau untuk kelistrikan si Suzuki Thunder ya. Makanya saya sarankan kalau bisa teman-teman memasang voltmeter ya di setang, itu buat arus pengisian, mengecek indikator. Jadi si kiprok ini mengisi enggak gitu kan, bekerja apa enggak. Kalau aki teman-teman standby di angka 12,8 itu kan normal. Kemudian pada saat menyalakan mesin, angka menunjukkan 13 ya, atau 14,3, 14,4 atau 5 ya, itu bekerja si kiproknya. Tapi kalau udah 16 volt, ini si kiprok udah over ataupun udah jebol ya, jadi udah nggak bisa menahan arus besar dari si spool ya. Itu untuk rumus kelistrikannya ya teman-teman, jadi harus perhatikan. Bang saya nggak mau ribet, nggak bisa otak atik, di mana ya, tapi saya suka otomotif gitu kan. Ngerol lagi bang, solusinya gimana? Semua ada solusi, semua ada jawaban, tinggal pasang voltmeter. Oh ini akinya udah ngedrop ini, udah 11 volt, udah 10 volt, usia aki ini yang saya pakai udah 2 tahun 3 tahun nih. Oh berarti akinya, coba aja ganti akinya normal. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pasang voltmeter ya, kemudian akinya baru 3 bulan 2 bulan, loh kok nggak mengisi lagi, nah itu ada tanda tanya, entah si kiproknya, soketnya kotor atau kabelnya putus ya, ataupun ada sekring jalur yang putus ya. Itu harus dicek. Jadi harus memahamin akinya dulu, usia aki teman-teman itu berapa bulan, berapa tahun gitu kan. Itu poin penting ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan di rumah ya, tak perlu ke tempat khusus. Mau datang ke tempat saya silakan,
lokasi di Bekasi, Jawa Barat ya. Silaturahmi sini ngopi-ngopi ya teman-teman. Mau diperbaiki silakan. Banyak yang komentar, lokasinya mana bang, kok nggak ada sih katanya. Lokasi di Bekasi, Jawa Barat ya. Padahal saya sering ngomong lokasi ada di Jawa Barat. Kadang di komentar juga ada yang nanya, emang dari mana? Dari Jakarta, dari mana Kalimantan, dari mana Sulawesi gitu. Macem-macem ya. Jadi pecinta Sweet Thunder itu luar pulau Nusantara ya. Bagi teman-teman yang belum like video, silahkan di like dan di subscribe ya, ikuti ya. Jadi intinya itu teman-teman, kalau untuk tentang kelistrikan ya. Kalau lebih jelasnya tonton aja di playlist video prakteknya ya. Untuk Sweet Thunder udah saya buatkan playlistnya, enak ya. Nanti saya buatkan lagi ya, mungkin ada kendala suaranya pelan gitu kan. Karena kalau live atau bikin video itu nggak enak sama kanan kiri sebelah ya, nggak enaknya takut keganggu. Ini orang ngobrol sendiri gitu kan. Kalau ini kan karena sepi, kosong semua nih, kanan kiri kosong, belakang sawah ya. Jadi enak, suaranya kayak begini enak, jelas gitu kan. Ada yang komentar, wah suaranya enak, mantap bang, bagus ya. Ada, saya suka kontennya katanya, penjelasannya detail gitu kan, nggak di skip edit katanya. Ya kalau saya membuat video ya berbagi sharing ya ala kadarnya gitu, ngapain diedit nanti yang ada teman-teman udah memahamin selama 2 menit tiba-tiba di jeda berubah posisi. Nah itu yang bikin kadang kesel kan. Saya pun kadang menonton video orang udah di fokus tahu-tahu yang hal sulitnya nggak direkam gitu kan. Kalau memang dia sulit diakalin, rekam aja gitu, sehingga teman-teman bisa memahami, oh ini rangkaian daerah ini yang sulit gitu kan, untuk dicopot, dilepas, tabelnya selek gitu kan, nggak usah ditutupin, nggak usah dirahasiain gitu kan. Karena kita akan memahamin, si penonton itu akan menilai bahwa ini susah atau gampangnya akan terlihat di video gitu. Ya semoga jelas ya teman-teman, yang kerusakannya kasusnya kelistrikan ya, itu teorinya seperti itu. Silakan di share, silakan komentar ya, ada pertanyaan silakan absen dari daerah mana aja ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya, berteman ya, silakan di share. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.